datang di podcast cewek-cewek yang sukanya ngerumpi, ngedumel, dan ngomongin apa aja tentang permasalahan kita. Nah, podcast hari ini gue mau ngobrolin tentang hunian impian nih. Kenapa sih gue ngambil tema ini? Salah satunya kan sekarang lagi mewabahnya nih ya, dan masih mewabahnya si COVID-19 ini. Dan karena si COVID-19 ini masih mewabah, diberlakukanlah PSBB. Udah sempat new normal, kemudian diberlakukan lagi PSBB total. Karena adanya si PSBB ini, jadi semua hal harus dilakukan dari rumah, baik itu belajar maupun bekerja. Nah, bagi orang-orang pekerja nih, sebenarnya sih gue ngambil tema ini karena lebih pengen ke sharing ya, atau dapat inspirasi, karena gue udah terlalu bosen juga ada di rumah. Jadi gue nggak tahu harus ngapain lagi, dan gue pengen dapat inspirasi dari dua perempuan ini. Jadi kita ngobrol sama dua perempuan yang apik dengan pemikiran dan gaya yang modern. Langsung aja gue kenalin ya. Salah satunya itu ada Ibu Susanti. Mungkin Bu Susanti bisa say hello, Bu. Hai semuanya. Apa kabar? Halo, Ibu. Gimana Ibu kabar? Baik? Alhamdulillah. Sejauh ini sih sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Tetap 3M ya. Apa tuh, Bu? Jaga jarak, pakai masker. Satu lagi? Iya. Apa ya, lupa aku. Satunya lagi kita kedatangan sosok perempuan yang millennials dan hits banget nih ya. Salah satunya itu ada Ibu Septi. Bu Septi mungkin bisa say hello. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar ya? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Iya, pastinya. Nah, langsung aja deh ya. Sebenarnya kita tuh ngomongin tentang hunian impian. Ya. Nah, di sini dalam masa pandemi ini kan mayoritas ngalamin WFH ya. Nggak terkecuali kalian berdua kan ya, Bu Ibu? Ya, betul banget sih ngalamin. Nah, untuk mengantisipasi tingkat kebosanan kalian, karena kan kalian yang biasanya kerja di kantor, tiba-tiba harus pindah lokasi ke rumah, dan belum tentu lingkungan rumah kalian tuh mendukung buat WFH, iya nggak sih? Iya, betul banget. Nah, yang aku mau tanyain ini, kira-kira nih, lingkungan atau daerah mana sih yang menurut kalian tuh cocok untuk menunjang kehidupan kalian yang lagi WFH ini, atau emang kalian mau hunian yang jauh dari keramaian, atau ya udahlah di ibu kota aja nggak apa-apa WFH meskipun tetap berisik gitu, gimana tuh? Mungkin Bu Santi atau Bu Septi bisa langsung kasih tanggapan. Ayo, siapa dulu nih, Bu? Iya. Boleh, Septi boleh. Yang mudahan deh, yang mudahan. Oke deh. Yang mudahan. Nih, tadi kan kita lagi ngomongin masalah PSBB ya. Mungkin banyak banget nih adaptasi yang ada. Kantor yang ada pindah langsung ke rumah, terus kita harus menyesuaikan kantor baru di rumah. Pengennya sih gimana ya, Bu ya? Kita pindah rumah yang nyaman, kayaknya sih lokasi bisa di Bali, ya. Iya. Liburan tiap hari ya? Libur ya? Iya, atau di Jogja. Biasanya kan, biasanya tuh WFH ini pengennya tuh yang nyaman, kondusif, menunjang kita kerja. Kayaknya sih lokasi untuk WFH lebih enak di kota-kota lokasi, khususnya di Jogja, dengan suasana yang nyaman, kemudian di Bali misalkan. Yang ada nggak WFH ya, jalan-jalan terus ya. Jadi lebih pilih lokasi yang daerah-daerah kota wisata gitu. Betul, kali ya? Iya, karena kan biar nggak boring juga gitu sih. Jadi ngambil kesempatan ya, sekalian WFH, sekalian liburan ya Ibu ya? Bisa. Iya. Kalau Bu Santi gimana, Bu? Kalau aku tuh gini ya, kalau hunian idaman ya, ini kan buat WFH ya, buat KWH. Kalau disuruh milih sih aku ya, kayaknya tetap di Jakarta ya, karena aku tuh lahir, besar di sini, jadi udah nyarang di sini gitu. Kayaknya kalau udah nyarang, jadi terus kayaknya kalau disuruh milih ya tetap di Jakarta. Nah, untuk wilayahnya memang baru bisa milih-milih. Kalau aku tuh kalau disuruh milih tuh antara wilayah utara, barat, timur, aku lebih milih selatan ya. Kan katanya daerah selatan tuh
Kids agak ya. lebih enak katanya gitu. Terus lebih apa ya, daerahnya daerah dulu nih ya, daerah ekspatriat lah, daerah yang elit lah, katanya begitu gitu. Jadi kayaknya daerah wilayah selatan lah itu yang enak tuh menurut aku gitu. Kayaknya gitu. Terus hawanya juga, kalau hawa sekarang sih udah nggak ngaruh lah ya, di mana-mana Iya. namanya Jakarta udah sama juga, begitu juga gitu. Jadi kalau disuruh milih sih aku tetap di Jakarta. Karena soalnya kalau WFH itu kan ada beberapa, apa ya, Shifting ya Bu ya. ada beberapa syarat yang harus kita, ini ya, salah satunya presensi ya, absensi itu kan ada GPS-nya tuh. Kalau Iya disuruh betul. keluar kota agak susah juga tuh. Susah Jadi juga. kalau Mungkin hunian buat aku WFH sih ya di Jakarta. Gimana, Mungkin Seth? nyambi kalau kita lagi dinas ya Bu, sambil Nah, kan, sambil dinas sambil menyelam minum air Bu, bisa juga tuh Bu, Iya, WFH. iya. Kayaknya Bu Santi milih di Jakarta Selatan karena hits sama strategis ya Bu, bukan karena harga tanah di Jakarta Selatan tinggi Bu, bukan? ya nggak juga sih. Nggak mampu juga sebenarnya beli di selatan ya. Kalau udah tinggi-tinggi harganya gitu. Nah terus ini ada satu lagi nih, kalau hunian idaman buat aku tuh yang jelas syarat utamanya itu harus rumah sendiri gitu. Jadi nggak numpang di rumah mertua atau di rumah orang tua. Ya pasti nggak enak kan lah ya harus rumah sendiri. Itu syarat utamanya sih gitu. Baru bisa dibilang nyaman buat kita gitu. Pasti Betul yang lain juga banget nih begitu Bu. kan. Ya Pasti betul yang lain banget juga Bu. maunya ini di rumah sendiri. Iya Bu. Pokoknya Iya, senyaman-nyamannya rumah mertua tetap aja nggak nyaman ya. iya Pokoknya nih Bu. nebeng judulnya. Betul Bu. Saya sih ngalamin banget nih Bu, apalagi masih pasutri baru nih Bu Cie. Ya namanya rumah berdua itu memang lebih nyaman, dikatakan lebih idaman ya memang harus berdua gitu kan, karena lebih menunjang untuk WFH juga tentunya kan ya Bu. Ya, iya sih. Jadi lebih baik ya meskipun kecil tapi seenggaknya sama keluarga sendiri ya, nggak nyampur ya Bu. Iya, betul. Kalau misalnya Bu Santi lebih milih di dalam kota, kalau Bu Septi kan lebih milih keluar kota dari kota Jakarta ya. Nah, hunian kira-kira karena milih di dalam kota Jakarta, hunian seperti apa sih Bu Septi dan Bu Santi yang cocok dengan kondisi WFH ini? Apakah hunian yang sekarang kan banyak rumah-rumah KPR yang dibangun gitu ya? Atau rumah-rumah yang sekarang juga banyak loh, rumah-rumah yang nggak ada halamannya itu loh. Iya nggak sih? Jadi rumah langsung pagar. Jadi ya rumah langsung pagar itu yang nggak ada garasi gitu. Karena kan kalau misalnya kita WFH itu kan harus, dan PSBB ya, itu kan harus di rumah aja ya. Kalau kita nggak ngelihat hijau-hijau kayaknya mata juga gatel gitu ya. Iya gitu. Gimana tuh Bu? Kalau aku tuh dulu kan cita-citanya rumah idaman, hunian idaman tuh ini ya, yang pastinya yang luas, yang bagus. Ya, namanya juga idaman pasti kan cita-citanya agak muluk ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kayaknya hunian idaman buat aku tuh tergantung dengan kondisi ekonomi gitu. Ya dengan berapa budget yang bisa kita keluarin untuk dapat hunian idaman itu gitu. Jadi betul. Ya kecil nggak apa-apa, yang penting dia nyaman, ventilasinya bagus kan. Terus pokoknya harus ada sedikit space buat ini ya, buat gardening ya, buat tanam, buat ya, senang-senang kita gitu, hobi kita gitu, ada space itu gitu. Jadi sih kayak gitu. Gimana Seth? Iya, kalau aku sih juga sepakat nih kayak Bu Santi juga nih, kayak Bu San. Berbicara dengan hunian idaman itu nggak jauh-jauh ya Bu, kayak itu butuh dengan space yang pastinya ada ventilasi yang bagus, sirkulasi yang bagus, terus dengan lingkungan sekitar juga nyaman, tetangganya, apalagi kan kita hidup bermasyarakat ya Bu tentunya. Kemudian betul, terus apalagi apa ya, di saat pandemi gini kan nggak monoton ya, kalau misalkan kita hanya WFH, terus kita harus punya bikinlah gardening kayak Ibu bilang tadi kan, walaupun rumah kita minimalis, bisalah spot-spot, apalagi sekarang lagi hits banget hidroponik tuh, itu bisa banget tuh, nggak mau makan tempat, nggak mau makan tempat juga pastinya kan, iya itu bisa sih jadi opsi gitu sih.
Dulu tuh aku ini ya, sebelum ada pandemi ini gitu ya, udah seneng gitu sama tanaman gitu untuk bagian dari interior rumah tuh udah masukin tanaman-tanaman itu gitu. Nah, sebenarnya dari dulu gitu. Terus belakangan ini kan ada pandemi kan jadi nggak ada kerjaan tuh di rumah tuh, suka WFH gitu. Ya itu jadi makin-makin gitu, makin-makin senang. Itu sempat berpikir ya waktu kecil ya, melihat orang tua nyiram pohon, nanam, ambilin daun-daun yang kuning gitu ya. Aku mikir, apa sih ini? Nah, terus dengan bertambahnya umur, aku jadi berpikir, makin tua kayaknya makin demen tanaman nih. Tapi ternyata udah juga begitu gitu. Ternyata sekarang pun juga anak-anak muda pun banyak senang tanaman, banyak senang hobi itu, berkebun, bertanam gitu. Mungkin ya karena kondisi seperti ini gitu. Iya. Nah, gitu dong. Nah, itu bisa bisa dijadiin salah satu hobi juga untuk ngisi waktu kita WFH ya. Jangan salah Bu, bukan hanya hobi juga, bisa juga menjadi lahan. Oh, iya, lahan berjualan. Ini nih. Itu bisa dijadikan jadi target pasar juga Bu. Jadi melalui hobi yang kita punya, yaitu berkebun, kemudian ya bisalah kita poles dikit dengan Instagramable kan, foto-foto. Kemudian siapa tahu kan pasar-pasar itu pengen juga gitu. Kita harus bisa baca momen. Dan tambahin pot-pot yang unik ya. Padahal sebenarnya tanamannya tanaman biasa ya, tambahin pot yang unik, yang bagus tuh jadi menjual gitu ya. Iya, bener banget Bu. Jadi banyak hikmah sih Bu dari PSBB ini, WFH. Selain menumbuhkan hobi baru, jadi bisa berkebun. Ini nih yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku bakalan ngobrol ditemenin sama sesosok perempuan yang pemikirannya modern tapi millennials. Jadi segala sesuatunya pasti dikaitkan dengan bisnis. Iya, betul. Iyalah hari ini kita harus cari peluang dong. Betul. Iya, betul. Buat tambahan ya, Bu ya? Iyalah, sambil menyelam gitu. Minum air. Minum air. Nah, tadi kalau aku dengerin jawaban dari kalian berdua nih ya, ada kemiripan kayaknya hobinya jadi beralih sama-sama rawat tanaman, jadi seneng gitu sih ya. Jadi ngelihat apa yang kita rawat tumbuh pelan-pelan gitu, jadi mekar. Nah, selain tanaman, apa aja sih hobi kalian di dalam rumah? Kalau misalnya lagi WFH kayak gini, selain tanaman, apakah bisa kalian melakukan olahraga di dalam rumah, atau masak kah, atau bagaimana? Kalau aku nih ya, aku masak jujur aja ya, nggak bisa gitu ya. Setiap bikin masakan, kata suami sih enak nih, kata anak-anak enak gitu. Tapi kok, aduh, buang waktu banget gitu ya kalau buat aku ya. Sudahlah GoFood saja gitu kan. Nah, untuk hobi yang lain, aku seneng ini nge-redesign rumah gitu. Jadinya interior diganti-ganti gitu. Apa? Oh, jadi Ibu suka modifikasi rumah sendiri gitu ya? Jadi rumah aku jadi dirubah-rubah posisi di sini, dirubah ke sini gitu. Nah, salah satunya biar kita tampilan ruang tamu atau di dalam rumah itu fresh dan baru. Nah, itu salah satunya masukin tanaman itu gitu. Tanaman yang lucu-lucu tuh dijadiin jadi ornamen di dalam rumah gitu. Tanaman hidup atau tanaman yang gimana nih, Bu? Tanaman hidup. Aku senangnya tanaman hidup gitu. Karena masih punya tapi jiwa. Kotor nggak, Bu, di dalam rumahnya? Kotor nggak kan kalau disiram? Jadi ada caranya lah ya, ada caranya biar nggak biar nggak berantakan. Kayaknya kita harus buat podcast lagi, Bu, tentang ini. Tanaman, betul. Kali kedua, ditunggu aja. Betul, iya, part kedua. Ya, soalnya aku nggak mau pakai tanaman palsu ya, karena hidup ini sudah penuh dengan kepalsuan. Jadi aku mau yang asli-asli itu, mau yang fresh. Poinnya itu, Bu. Imitasi. Iya, Bu, bener banget tuh, Bu. Aduh, Ibu, aku merasa tersindir karena termakan janji palsu, Bu. Janji palsu, Bu. Aduh, ada yang tersinggung. Kalau Bu Septi gimana, Bu? Hobi lain ya, jadi bisa juga sih olahraga, karena kan kebetulan lokasi rumah ini kan komplek ya, terus juga menunjang juga sih, lebih ke klaster, jadi kita bisa lah sebelum
berangkat kerja 30 menit jalan santai dulu, muterin gitu kan. Lalu setelah itu baru pergi ke kantor saat ada WFO atau WFH gitu sih. Tapi bener juga sih ide Bu Santi tuh, saya juga lagi mikir nih untuk redesign rumah itu Bu, itu seru banget itu Bu. Jadi kita nggak bosen gitu dengan tampilan, misalkan sofa dipinggirin ke kiri, ke kanan gitu kan ya Bu ya. Betul. Terus kaca pindahin kemana gitu kan. Bener-bener Bu. Udah kayak kurang kerjaan sebenarnya ya. Kurang Cuma kerjaan. jadi fresh ya tampilan. Fresh, betul. Iya, betul. benar. Kalau saya, Bu, kalau redesign rumah itu, ini jujur aja, setahun sekali pas saat mau lebaran. Cuci taplak gitu, pasang taplak gitu ya. Soalnya kalau kita yang nggak redesign sendiri tanpa bantuan orang lain, ya saya juga capek kayaknya, Bu. Betul. Gitu. Apalagi saya cuma berdua doang mas suami, jadi perlu ekstra. Kayak kemarin baru masang wallpaper, iya loh. Jadi itu lumayan 2 hari Bu, pegelnya nggak hilang-hilang. Itu nggak miring-miring ya pasang sendiri ya? Miring. Ibu tahu aja. Otak saya mungkin gara miring. Nah, tapi ini ya, salut juga ya Mas Septi ya. Pagi-pagi sebelum berangkat kantor masih sempat jalan jalan pagi. Iya, olahraga, ya, jalan santai. Terang aja masih baru pengantin baru, masih berduaan gitu. Lah kita kalau udah beranak kan ini ya, ngurusin rumah ini itu bangun tidur mana sempet gitu jalan pagi barengan. Itu juga kalau mudi Bu. Suasananya masih hangat Bu, masih mesra. Biarkan saja lah. Iya. Beda yang baru berapa bulan sama yang udah 20 tahun coba. Saya akan mengikuti jejak Ibu. Seru banget ya Bu. Terus kalau kita ngomongin masalah tadi kan hobinya selain siram menyiram tanaman, terus juga olahraga ya, olahraga di rumah. Kalau Bu Santi ya lebih milih instan ya, nggak suka masak. Saya pun juga begitu Bu. Ada aplikasi yang menunjang ya kita pakai aja. Jadi gini Hasna, ada yang jago masak, ada yang jago nikmatin gitu. Nah aku jadi bagian yang jago nikmatinnya aja gitu. Kalau semuanya jago masak terus siapa yang beli kan gitu? Siapa Betul yang Bu. Iya Bu. Aku gitu aja. Aduh. Jadi kita harus membantu UMKM khususnya Gojek atau GoFood gitu kan. Kita harus support UMKM Indonesia dengan cara membeli itu. Jadi kita lebih tolong menolong kali ya. Di dagangan temen juga ya salah satunya ya. Tadi kalau misalnya dengar terpintas sama saya ya Bu, kalau misalnya dengar tadi jawabannya dari Bu Septi, kita sembari bercocok tanam, siram menyiram ya kan, kita juga harus bisa memanfaatkan sebagai peluang bisnis nih. Nah, yang saya mau tahu dari hobi kalian nih, dari siram menyiram, gimana sih caranya buat hal itu tuh dijadiin peluang bisnis? Apakah dengan memasarkan saja di sosial media bisa langsung terjual atau bagaimana? Atau ada hobi lain atau ya sesuatu apalah yang kita lakuin selain WFH di dalam rumah yang bisa dijadiin peluang bisnis juga selain tanaman? Kira-kira gimana tuh? Kalau gini Bu Hasna, kalau misalnya saya pribadi nih berangkat dari semua dari hobi. Karena kan WFH ini bener sih mengurangi kebosanan, terus mau ngapain lagi ya, udah setiap sore udah nyiram tanaman. Ada opsi lain nih, menjahit. Nah, dengan menjahit atau menyulam, biasa dikenal dengan hop art, yaitu metode sulam menyulam. Itu mungkin bisa dilihat waktu pelajaran kita zaman SMP, kalau nggak salah ada tata busana tuh. Nah, itu saya lagi mengulang kenangan apa yang bisa seru. Oh iya, jahit menjahit. SMA Bu, SMP belum ada menjahit Bu. Saya SMP tata busana. Oh, iya. Aku juga SMP kok tata busana. SMP tata jadul busana. Banget ya. Iya, jadi diajarin gimana menyulam. Nah, sampai akhirnya saya lagi mikir, kok banyak ya tahun angkatan saya tuh yang nikah, kemudian melahirkan. Saya ngasih kado apa nih kira-kira di saat lagi pandemi kayak gini, karena kan nggak bisa datang langsung kan. Akhirnya itu saya handmade sendiri dengan menyulam, itu kan tentunya bisa dari hati gitu kan. Buat tangan sendiri, terus buat orang yang kita suka juga, seperti itu sih. Itu bisa menjadi peluang bisnis juga, dan alhamdulillah juga ada aja yang order.
dari hasil bincang-bincang kali ini super seru banget. Kayaknya kita juga harus buat podcast part 2 kali ya, Bu Ibu. Karena masih banyak hal-hal yang mesti kita bicarain ya nggak sih? Iya. Masih banyak hal-hal seru yang harus kita omongin, sharing. Kalau misalnya tadi kalian yang lagi WFH atau yang lagi belajar di rumah, terus PSBB kan, bosen kemana aja, ya udah tadi ada solusinya dari Bu Santi, yaitu redesign rumah kita sendiri. Entah itu sofanya lah diubah, entah itu kata Bu Septi pakai wallpaper lah. Ya pokoknya gimana caranya kita buat rumah kita senyaman mungkin untuk tempat kita belajar dan bekerja. Oke, dari saya Hasna Istiqomah dan rekan-rekan saya Bu Septi dan Bu Santi. Ya, thank you ya Bu untuk hari ini, Bu Ibu. Terima kasih.